Makasih usus goreng. Lo udah jadi mood booster gue pagi ini. Walau waktu ketemu sama lo cuman sebentar, tapi gue ngerasa bahagia banget. Bu, kenapa jelek banget ya masih ada di bawah-bawahnya ini? Iuh. Ya percuma juga sih kok cantik gak bisa di-post. Sengsara banget deh hidup gue cuma gara-gara buta kayak gini. Oke, kita lebih Mel. Iya, Dad. Morning. Hey. Come here. Sini, duduk. Kenapa, Dad? Breakfast yuk. Pangeran udah datang? Belum sih, tapi sebentar lagi juga datang. Jadi telepon aja ya. Dad. Nggak apa-apa kok. Aku nggak mau bikin Pangeran keberatan cuma gara-gara harus temen-temenin aku terus. Biarin aja, Hani. Ini udah tanggung jawab dia. Wait. Kemana sih ini anak nih? Gak diangkat-angkat. Tadi aku telepon juga langsung ke mailbox, Dad. Mel, kamu bisa cari nomor telepon Pangeran dari handphone kamu? Enggak, tadi Om Jojo yang bantuin cari. Iya, Bos. Kirain Dedi kamu udah sembuh. Aku sih pengennya gitu, Dad. Sedih banget kan kok harus buta selamanya. Dedi juga pingin kamu sembuh, sayang. Wait, Dedi telepon Om Alex. Halo, ya selamat pagi Pak Remon. Pagi. Saya mau tanya, di mana Pangeran sekarang? Kenapa belum datang ke rumah saya? Sepertinya dia udah jalan, Pak. Saya lihat ini kamarnya kosong. Sekarang kamu cari dia sampai dapat. Saya tidak mau tahu. Suruh datang ke rumah saya. Tapi Pak, Sampai dia tidak datang, saya bisa pastikan Pak Alex, perusahaan Pak Alex akan menjadi imbasnya. Ingat itu. kemana sih Pangeran? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pangeran. Kenapa HP-nya nggak aktif? Waduh, Om Alex. Papanya Pangeran. Ayo angkat. Ya halo Om. Saya nggak tahu Pangeran ada di mana Om. Iya. Nanti saya bantu cari Pangeran. Siapa Om? Bokapnya Pangeran ngapain cariin Pangeran ke lu sih? Best friend-nya Pangeran kan gua sama Gio. Emangnya mau nyariin siapa lagi kalau bukan gua sama Gio? Ya juga sih. Tak. Hah? Lo kenapa? Enggak, gua bingung aja nih, kasihan banget sama Pangeran. Soalnya tadi Om Alex tuh telepon nadanya kayak marah-marah gitu loh. Dia kayaknya khawatir sama Pangeran. Dia nyari-nyari Pangeran. Gara-gara dedinya Mel ya, neken-neken terus Om Alex. Dedinya si Mel? Iyalah, secara dedinya Mel kan sering neken Om Alex. Apalagi kalau Pangeran nyuekin si Mel. Kok lu ketawa sih? Enggak. Gue ngerasa lucu aja. Urusan anak muda kenapa orang tua yang jadi ribet ya? Tapi gue kasihan juga sih sama Mel. Cuman gara-gara kebucinannya sampai dia harus kehilangan penglihatan. Hei,
Kenapa kamu nggak makan? Dari kemarin makan kamu cuma sedikit, kenapa? Aku nggak nafsu makan, Dad. Apa yang bisa bikin kamu nggak nafsu makan? Tell me, please. Hey, something wrong? Hey, why are you crying? I'm okay, Dad. Kamu bisa bohongin semua orang, tapi kamu nggak bisa bohongin Daddy kamu. What's your problem? Tell me. Daddy janji ya, kalau aku kasih tahu Daddy apa yang bikin aku sedih, Daddy jangan marah. Aku nggak mau bikin Daddy marah-marah terus. Oke, demi kamu belahan jiwa Daddy. Daddy udah janji ya, gak bakal kasih tahu siapa-siapa. Oke. Ada apa? Sebenarnya aku sedih banget. Sekarang pangeran gak sama aku. Padahal aku mau dia terus-terusan di samping aku. Tapi gak apa-apa kok, Dad. Aku ngertiin. Kan kita masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri. Daddy janji ya jangan deket Om Alex. Gak usah marah-marah sama pangeran lagi. Oke. Thank you, Dad. Pangeran harus cepat sampai ke sini. Kalau tidak, kamu akan lihat sendiri akibatnya. Saya minta kamu untuk cari pangeran sekarang juga. Terus bawa dia ke rumah Pak Raymond. Baik, Pak. Saya mohon pamit. Pangeran benar-benar bikin aku pusing sekarang. Cara apa lagi yang harus aku buat supaya dia mau dengar omongan aku? Ya, Lid. Apa? Proyek aku yang di Batam dibatalin sama Pak Raymond. Ya udah, aku coba cari cara untuk ngobrol sama dia. Untuk ngomongin masalah ini sama Pak Raymond ya. Oke. Bener-bener Pak Raymond. Sekarang dia udah mau nunjukin powernya sama aku. Aku harus cari jalan supaya Pak Raymond gak batalin proyek yang lain. Kayaknya kampus Bunga Bangsa emang bukan kampus yang cocok deh buat gue. Gue ngomong kayak gini karena emang gue nggak bisa lanjutin kuliah di sini tanpa beasiswa. Gue nggak sanggup ngeluarin biaya buat kampus semewah ini. Kalau soal biaya kampus, biar gue yang bantu. Ya. Gimana caranya Batu Bata bisa bantuin? Batu Bata sendiri juga masih bergantung kan sama bokapnya Batu Bata. Maafin gue ya usus goreng. Di saat kayak gini, kesannya gue gak berguna banget. Padahal, usus goreng selalu ada setiap kali gue butuh. Gue bantu.
Karena emang gue tulus. Bukan karena mengharapkan imbalan kok. Usus goreng matiin HP juga. Emang batu bata juga? Soalnya gue nggak mau kalau pertemuan kita yang singkat dan padat ini diganggu oleh siapapun. Termasuk dapat teror teleponan dari orang-orang lain. Teror telepon. Gue males bahas. Ya udah. Gue pergi ya. Loh. Usus goreng mau pergi sekarang? Lagian kan batu bata juga harus jemput Mel. Jangan biarin dia nunggu kelamaan. Kasian loh dia. Tapi kan Batu bata. Posisi Mel sekarang pasti kesulitan banget. Karena dia nggak bisa lihat lagi. Jadi gue minta batu bata jangan buat hidup Mel makin menderita ya. makasih usus goreng. Lo udah jadi mood booster gue pagi ini. Walau waktu ketemu sama lo cuman sebentar, tapi gue ngerasa bahagia banget. Gue duluan ya batu bata. Halo Ki. Lo di mana sih Put? Dari tadi gue telepon nggak bisa. Gue jemput ke rumah kata nyokap lo udah berangkat. Gue nggak mungkin bilang sama Rizky kalau barusan gue ketemu sama Pangeran. Put, kok diem? Iya Ki. Tadi gue abis dari taman. Gue butuh waktu buat nenangin diri gue. Lo di taman mana? Gue jemput ya. Nggak usah. Nggak apa-apa kok. Mendingan tuh langsung aja ke kampus. Kan abis ini lo ada kelas. Beneran nggak mau gue jemput? Iya nggak apa-apa, nggak usah. Makasih ya. Yaudah, tapi lo hati-hati ya. Iya. Bye Put. Bye Ki. Maaf ya Ki. Gue terpaksa bohong sama lo soal gue ketemu sama Pangeran. Karena gue tahu lo nggak suka kalau gue ketemu sama Pangeran. Lagi pula, abis ini juga gue ada urusan yang harus gue selesain. Makasih ya Pak Regar. You are very welcome, Bu Nawang. Pak Regar. Maaf ya Pak Regar, kenapa ya kok Pak Regar itu beda dari biasanya? Ada masalah Pak? Ya, sedikit masalah, tapi
biar saya aja yang pikirkan. Bu Nawang nggak perlu khawatir. Pak Regar kan selama ini udah baik sekali sama saya, Putri. Jadi kalau memang Pak Regar ada masalah, Pak Regar ngasih tahu saya aja nggak apa-apa, Pak. Kalau seandainya saya bisa bantu, saya pasti bantu, Pak. Enggak. Saya nggak mau merepotkan Bu Nawang. Justru seharusnya saya yang harus bisa selalu diandalkan ketika Bu Nawang punya masalah. Tolong Bu Nawang jangan pikirin macam-macam ya. Biar saya aja yang mikir, oke? Iya, Pak Regar. Ya udah kalau gitu saya masuk dulu ya, Pak Regar. Terima kasih. Bu Nawang, ingat pesan saya. Apa ya, Pak? Yang tadi. Oh, iya. Mari Pak Regar. See you soon. Oh iya, silakan. Maksud Pak Regar ngomong gitu barusan apa ya? Kok seolah-olah kayaknya aku yang lagi ada masalah?